Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Forum Guru Independen Indonesia atau FGII. Ibu Ketua tidak hadir, hari ini diwakili oleh DPD FGII Jakarta, Bapak ini ya, Bapak Halimson Redis. Mas Ding, masih muda. Silakan. Terima kasih Bu. Yang terhormat pimpinan yang kami hormati, kami sangat berterima kasih sekali bahwa pagi ini FGII diundang untuk memaparkan permasalahan tentang guru honorer. Seperti halnya teman-teman sudah sampaikan bahwa hari ini kita mengalami krisis guru. Kalau guru honorer yang berjumlah lebih dari 50% seluruh Indonesia, baik itu yang terdapat di dalam Dapodik maupun Simpatika, maka kita akan kehilangan guru. Nah, karenanya Mas, pangapunten, guru ini suaranya adalah, kecil. ya, sudah jelas. Ya, dideketin. Ya, ya, silakan. Oleh karenanya, dengan keberadaan guru honorer yang sangat besar, yang menjadi permasalahan dari tahun ke tahun tidak pernah selesai, kami sangat mengharapkan bahwa kebijakan P3K ini harus ditinjau kembali. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari beberapa yang kami perhatikan dalam kajian kami, bahwa beberapa pasal daripada Undang-Undang PP tentang ASN yang berkaitan dengan P3K ini masih banyak bertentangan dengan produk undang-undang lain. Sebagai contoh misalkan pada pasal 99 kami menyoroti bahwa P3K itu diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Dan ayat ke-9 dapat diberhentikan jika penilaian kinerjanya di bawah target yang disampaikan, yang disepakati. Nah, kami bandingkan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjadi rujukan, baik itu guru swasta juga, mungkin semua buruh juga, yaitu pada pasal 59 ayat 4, perjanjian kerja yang mengatur tentang perjanjian kerja dalam waktu tertentu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Kemudian ayat 5 dan 6 mengatur mekanisme yang ingin memperpanjang jangka waktu kerja. Maka ayat 7 mengatakan demi hukum menjadi perjanjian kerja tidak tertentu. Artinya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sudah menjamin seorang pekerja akan diangkat secara otomatis menjadi karyawan tetap jika diperkerjakan di tahun kedua. Nah, sementara di undang-undang tentang ASN di sini, seorang P3K tidak bisa otomatis diangkat menjadi ASN. Nah, ini agak berbeda dengan di swasta, kena lebih ekstrim negara daripada swasta gitu lah. Seharusnya negara itu lebih mengakomodir problematik dari sini. Jadi guru, apalagi kita berbicara tentang guru, bukan sebagai karyawan. Kalau kita berbicara P3K kembali, P3K ini adalah guru swasta di pemerintahan. Nah, artinya dengan diangkat menjadi guru P3K berarti kasarnya guru P3K ini adalah guru kontrak, ya kan? Karena dikontrak hanya 5 tahun dan tidak ada jaminan untuk bisa menjadi ASN. Nah, ini yang menjadi problematik. Nah, karenanya kami
eh, kalau kita lihat dalam kita tinjau kembali keberadaan guru, guru itu kan bisa melakukan pekerjaan, bisa mengajar dengan baik, tergantung kepada rasa nyaman seorang guru dalam mengajar. Bagaimana bisa mengajar dengan nyaman, berarti harus terpenuhinya kebutuhan rumah tangganya. Nah, ini dulu berarti tingkat kesejahteraan yang harus kita perhatikan. Oleh karenanya kami FGI untuk mempersingkat waktu, kami langsung merekomendasikan bahwa dalam pandangan FGII Silakan. Oke, bentar Bu. Bahwa P3KI harus ada affirmative action terhadap guru-guru honorer. Kenapa? Karena menurut pandang kami kebijakan negara tentang pengaturan P3K dalam peraturan perundang-undangan ini hanya menjustifikasi hukum. Untuk itu, untuk menuntaskan permasalahan guru honorer akibat ketidakseriusan pemerintah mengelola pendidikan, perlu sekali bahwa keberadaan mereka itu diakomodir, langsung ditetapkan menjadi ASN tanpa syarat. Ini perlu. Kenapa? Karena di beberapa negara juga kami melihat bahwa permasalahan guru itu adalah diatur oleh negara, tidak dibebankan oleh sekolah. Sekolah selalu berusaha menutupi kekurangan guru untuk melaksanakan kegiatan KBM-nya dengan merekrut guru-guru, dan ini pemerintah sudah terlalu lama lepas tangan. Karenanya perlu sekali adanya affirmative action terhadap guru-guru honorer. Nah, rekomendasi kami yang pertama adalah semua guru honorer yang terdapat di Dapodik dan Simpatika Kemenak demi menciptakan keadilan bagi semua rakyat Indonesia, maka khususnya yang berusia di atas 35 tahun menjadi prioritas utama dalam pengangkatan dan penempatan sebagai P3K atau ASN tanpa syarat. Kemudian, sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 45, maka setiap warga negara dapat turut aktif dalam sistem pemerintahan negara dan punya kesempatan sama untuk mengembangkan dan mengembangkan diri mencapai tingkat kesejahteraan yang mengangkat derajat sosial ekonomi guru untuk kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil dengan tidak boleh ditutup untuk semua guru honorer, dan guru honorer sebagai prioritas utama tanpa syarat. Untuk menjamin terselenggaranya proses KBM di sekolah dan di setiap daerah, perlu dilakukan rekrutmen guru dengan ikatan dinas. Selanjutnya ditetapkan menjadi ASN yang bertugas di wilayah pengabdian masing-masing. Kemudian anggaran pendidikan yang berjumlah 508 triliun dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dengan sasaran dan afirmatif yang dialokasikan untuk pengangkatan guru honorer sebagai PNS, karena pengangkatan guru honorer sebagai guru negara merupakan kewajiban negara yang tidak terbantahkan. Untuk membantu dan mensejahterakan guru-guru di pedesaan dan di daerah 3T perlu mendapat perhatian dari pemerintah desa dengan menggunakan
dana desa untuk alokasi peningkatan kesejahteraan guru-guru di pedesaan dan di daerah 3T. Kemudian, guru-guru yang memiliki NUPTK dan sertifikat pendidik yang diangkat oleh SK pemerintah, kepala dan seterusnya, untuk didahulukan diangkat menjadi guru PNS di tempat sekarang mereka mengajar, karena keberadaan guru-guru di sekolah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Sisdisnak. Guru-guru honorer yang memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun untuk segera diterbitkan NUPTK-nya dan dipertimbangkan diangkat menjadi guru PNS di tempat sekarang mereka mengajar dan diikutkan proses sertifikasi pendidik. Kemudian memberikan penghargaan dengan merupakan peningkatan kesejahteraan guru dan keluarga sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Guru dan Dosen secara adil dan sama tanpa membedakan status pengangkatan guru. Rekomendasi terakhir kami adalah untuk mengurangi kesenjangan penghasilan dan pemerataan guru secara nasional, memohon eksekutif dan legislatif segera untuk menggagas penerbitan standarisasi penghasilan guru secara nasional. Demikianlah rekomendasi dan hasil dari kajian kami sudah kami sampaikan kepada Dewan selengkapnya dalam bentuk hard copy dan soft copy. Terima kasih Bu, selamat siang. Corong Edukasi, Pusat Informasi Pendidikan terupdate.